bicara validasi metode analisis gitu ya. Karena di industri itu ketika kita bicara validasi, tidak hanya validasi metode analisis. Jika kita bicara validasi metode analisis, kita bicaranya eh, bicaranya di bagian quality control ya. Kadang ada di industri yang mana bagian validasi metode analisis itu quality control, ada yang bagian quality assurance ya. Bagian pemastian mutu, ada yang pengawasan mutu. Nah, di industri ada juga yang namanya validasi proses. Dan kalau validasi proses itu ada di ruang produksi ya, maksudnya di bagian produksi, rangkaian untuk menjadi suatu produk ya. Rangkaian untuk menjadi suatu produk itu selalu dilakukan validasi proses. Entah itu apa namanya dari produk dari bahan baku, kemudian produk ruahan, kemudian hingga produk jadi ya, itu dilakukan validasi proses ada di bagian produksi. Ada juga di industri itu namanya validasi pembersihan ya. Validasi pembersihan itu juga ada di QC ya. Kalau validasi pembersihan itu cenderungnya terkait alat yang mungkin menyebabkan eh, pembersihan alat seperti itu ya atau mesin gitu ya, pembersihan mesin atau alat itu sebelum dilakukan produksi yang lain itu kan mesinnya harus dicuci dulu. Nah, dicucinya contohnya menggunakan air di industri ya. Kalau di industri kita ketahui bahwa ada macam-macam air ya, air steril, air purified water dan sebagainya, RO mungkin gitu ya. Nah, itu digunakan untuk validasi pembersihan. Nanti dicek apakah masih ada kontaminan dari produk yang sebelumnya dilakukan produksi. Tapi konteksnya pada hal ini yang materi yang kita sampaikan itu adalah validasi metode analisis. Nah, validasi metode analisis yang kemarin saya sampaikan adalah salah satu regulasi yang ada di CPOB ya, cara pembuatan obat yang baik. Kalau Mas Pedro di sana apa ya namanya ya? Intinya kalau bahasa Inggrisnya GMP Mas, Good Manufacturing Practice. Tapi kalau di sini CPOB cara pembuatan obat yang baik. Nah, itu di eh, klausul 9 bicara kualifikasi dan bicara validasi. Dan yang dimaksud di sini adalah validasi metode analisis. Jadi ada di regulasi ya. Oleh karena itu adanya regulasi pastinya pemerintah menolong kita untuk melakukan penjaminan mutu terhadap keseluruhan dari proses produksi, entah itu dari luarannya, entah itu dari masukannya hingga sampai luarannya dijamin. Di antaranya yang teman-teman lihat di sini adalah fishbone dari bagaimana kualitas produk itu terjamin, tidak hanya dari manusianya tetapi dari kesemuanya yang ada di fishbone tersebut. Ya, kemudian ini kemarin udah. Nah, salah satu yang kita sampaikan ya pentingnya pengembangan metode, di mana pengembangan metode kemudian berikutnya akan dilakukan validasi atau verifikasi metode. Itu ya. Nah, pengembangan metode atau dilanjutkan dengan validasi atau verifikasi metode ini tidak hanya di CPOB saja atau di ICMP saja, tapi ada di ISO 17025 ya. Itu terkait quality assurance ya atau di GLP, Good Laboratorium Practice. Jadi tidak hanya CPOB saja, tetapi GLP-nya harus jalan ya. Apalagi 90% Indonesia itu produk obatnya itu dari luar ya, dari luar. Bagaimana kalau tidak ada penjaminan mutu? Nah, nanti asal masuk ya, misalnya contohnya, misalnya kalau
apa ya, misalnya kalau makanan lah gitu ya, makanan sarden contohnya ya, makanan kaleng itu kan ada batas cemaran logamnya atau batas cemaran mikrobanya dan sebagainya itu kan sebelum masuk ke sini di bea cukai pun sudah dicek ya bea cukai kerjasama dengan BPOM ya seperti itu. Semoga bea cukai sama BPOM-nya tidak ada mafianya ya di situ ya. Kemarin saya kok apa baca baca berita kaitan bea cukai sama BPOM ya merilis ini ya produk ya nggak tahu itu dulu nggak tahu. Ah, kalau memang ada ya semoga kasusnya diangkat gitu ya. ah ya kita ketahui bahwa tak lepas dari itu penjaminan mutu menggunakan metode analisis ya entah itu metode instrumental maupun metode pemisahan. Ya, jadi ketika kita bicara farmasi, kita tidak hanya bicara obat, ya, tapi di Undang-Undang 12 itu yang dimaksud obat itu adalah obat itu sendiri, dan baku obat, kemudian kosmetik, suplemen, obat tradisional, dan kosmetik tadi udah ya. Ya, kecuali di dalamnya belum ada makanan. Termasuk obat kuasi pun juga termasuk obat ya di dalamnya. Ya. Itu, ya, jadi kita memerlukan itu sehingga apakah perlu di dalam pengembangan metode analisisnya dan selanjutnya nanti validasi. Yang kemarin kita sampaikan validasi itu apa namanya penting ya. Tuh. Oke, kita masuk ke apa diagram dari metode analisis. Jadi, ketika teman-teman di sini mau melakukan ini ya, pengembangan metode analisis. Kemarin saya lihat statusnya promotor saya, ya, Pak Abdul Rohman dari UGM. Beliau lagi Zoom dengan orang luar gitu ya. Lagi Zoom sama dengan orang luar yang kemarin saya ceritakan. Ada beliau itu melakukan pengembangan metode analisis dari 18 dioksan yang mana dicurigai ada di dalam sediaan salah satunya sampo gitu ya. Nah, itu ternyata membuat pengembangan metode analisis yang mana didaftarkan ke ISO ya. Berarti kan tingkatnya internasional ya. Maka perlu uji laboratorium pembanding itu tidak satu, dua, tiga, tapi banyak dan tidak hanya di Indonesia ya yang saya sampaikan misalnya yang tadi saya sampaikan 18 dioksan ada keresahan masyarakat kok atau ada tren bahwa kok sepertinya ditemukan kasus 1,8 dioksan gitu ya oleh karena itu belum ada pengembangan metodenya ya baik di Farmakope Indonesia maupun di secara internasional belum gitu ya oleh karena itu perlu adanya kolaborasi, tidak hanya di Indonesia tok ya. Mungkin misalnya saat itu Indonesia yang mengalami kegelisahan itu ya terkait dengan senyawa tersebut. Sehingga orang-orang yang katakanlah dipilih untuk melakukan pengembangan metode analisa itu melakukan pengembangan dulu ya. Melakukan pengembangan, nah proses melakukan pengembangan metode analisa itu tak lepas dari melakukan optimasi terlebih dahulu. Ya. Nah, ketika bicara optimasi, ini nggak mudah. Contoh, kalau kita bicara HPLC, optimasinya apa? Kondisi kromatografinya. Artinya, awalnya kita harus cari dulu fase gerak yang tepat apa. Ya, kayak seperti coba-coba gitu ya. Tapi coba-coba yang didasarkan pada ilmiah. Ya, ilmiahnya apa? Bukan asal sekedar, saya maunya fase geraknya metanol air. Tidak seperti itu. Tapi berpikirnya senyawa apa sih? Ya, kemarin Bu Bekti sampaikan bahwa ketika kita melakukan analisis, kita harus tahu target kita apa. Nah, target kita apa? Ya, jangan sampai target kita itu kita nggak kenal. Ya, oh target kita paracetamol. Jadi kita harus tahu kenalan dulu sama paracetamol. Kenalannya gimana? Oh,
sifat fisikokimianya gimana? Nah, sifat fisikokimia ini mengarahkan kita pada kita mau melakukan optimasi, ya, melakukan optimasi. Fase gerak yang saya gunakan ketika saya menggunakan HPLC apa? Ya, tidak asal campur, tapi sembari berlogika. Oh, sifatnya ini misalnya dari struktur paracetamol seperti ini. Oh, struktur paracetamol itu cenderungnya sifatnya karena ada gugus NH4. Jadi dia sedikit basah nih gitu ya. Nah, nanti dihubungkan mungkin sifat polaritasnya gimana? Dilihat dari log P-nya misalnya gitu ya. Dilihat dari log P-nya atau KW-nya ya. Itu dilihat di situ. Nah, kemudian pKa-nya tetapan asamnya berapa? Dia cenderung asam apa basa dan sebagainya. Oleh karena itu kita bisa menentukan ya. Paling tidak menentukannya itu untuk optimasi ada dasar ilmiahnya. Nah, optimasi ini pastinya dilakukan di laboratorium. Ya, jadi namanya validasi, verifikasi, ya, yang mana sebelumnya dilakukan optimasi itu dilakukan di laboratorium, tidak menggunakan komputerisasi. Ya. Kemudian setelah optimasi dilakukan gitu ya, kita sudah beberapa fase gerak, mungkin dari fase gerak mungkin terpilih salah satu dari katakanlah 10 kombinasi fase gerak ya, terus pilih salah satu dengan kondisi yang baik ya. Kalau di HPLC kondisi yang baik kita harus mempertimbangkan apa? Contoh platnya gitu ya. Mungkin Bu Eti kemarin sudah menyampaikan apa itu HPLC ya, plate-nya gimana, tilingnya gimana dan sebagainya. Oh, jadi kalau semuanya sudah aman secara persyaratan, masuklah prevalidasi. Prevalidasi ini pun masih dilakukan pengujian awal gitu ya. Bagaimana uji kesesuaian sistemnya gitu ya. Nah, kemudian lah, habis itu dilakukan validasi, ya, dilakukan validasi dan dilakukan implementasi rutin. Nah, pengembangan metode yang saya sampaikan tadi terkait dioksan ya, dan ini belum bisa dioksan itu eh, katakanlah kalau di Indonesia katakanlah tadi ya yang namanya Prof. Abdul gitu ya, beliau melakukan validasi itu tidak hanya dia melakukan sendiri katakanlah ya, melakukan di 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 LPPT UGM gitu ya. Tetapi LPPT UGM itu akan menggandeng laboratorium-laboratorium terakreditasi. Ya, pastinya yang terakreditasi untuk melakukan pengujian dengan metode yang sama persis. Ya, metode yang sama persis. Mungkin bedanya di HPLC mereknya karena mungkin di LPPT UGM mereknya Shimatsu misalnya. Tapi mungkin di BRIN gitu ya, mereknya Waters gitu ya, dan sebagainya. Dan laboratorium yang lainnya bagaimana gitu ya. Tapi yang lainnya sama, cuma beda mereknya toh. Ya, kolomnya sama dan sebagainya. Nah, dari sini apakah sama pengembangan metode analisis dari beberapa kolaborasi laboratorium itu hasilnya sama. Maksudnya hasilnya bisa dipercaya gitu ya. Oleh karena itu kalau sudah ya, kalau mau untuk didaftarkan di internasional misalnya seperti itu ya, harus juga menggandeng negara-negara lain juga. Ya, tentunya saya tidak paham ya berapa negara lain yang ini ya, tapi waktu dulu sampai pemaparan di Eropa juga gitu ya. Waktu bimbingan gitu ya, waktu saya bimbingan sempat beliau beberapa kali ke Eropa gitu ya. Nah, terkait dengan itu, ternyata masih berlanjut nih komunikasi meskipun lewat Zoom gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi ya masih proses untuk bagaimana metode analisis itu dikembangkan secara internasional. Ya, gitu. Sehingga next ke depannya bisa diakui oleh internasional bahwa itu bisa digunakan untuk implementasi analisis rutin. Ya, jadi pengembangan metode untuk kita bicara metode itu di apa ya, didaftarkan ya, terutama metode yang terutama kondisi apa ya, kondisi sampel yang mana belum ada gitu ya. Ya, seperti kasus di EG kan waktu itu belum belum ini ya, belum booming gitu ya. Kemudian
eh, sebenarnya belum booming di Indonesia gitu, tapi di negara lain sudah ada apa namanya, sudah ada analisis DEG-EG gitu ya. Oleh karena itu di Farmakope Indonesia ditambahi di suplemen 3 itu kaitan DEG-EG ya. Suplemen 3 Farmakope Indonesia. Suplemen itu berarti tambahan. Nah, dari semuanya itu ini yang dinamakan analisis development ya, analisis pengembangan. Nah, jadi yang perlu dikembangkan kalau di industri itu tidak hanya formulasi saja, tapi bagaimana metode itu perlu dikembangkan. Apalagi kalau di industri kita bicara efektivitas cost ya. Nah, apakah fase gerak dan sebagainya itu yang kita gunakan itu memberikan efisien harga ya terhadap ini ya pengujian suatu produk gitu ya. Nah, jadi Andef ini ada di industri yang mana ketika bicara Andef, jadi ada industri yang bicara pengembangan metode itu ada namanya analisis development, bagian analisis development. Tapi ada juga di bagian QC. Jadi kadang QC dan implementasi ada yang campur ya. Tapi it's okay tidak menyalahkan industri ya karena industri itu sendiri-sendiri tergantung kebutuhan. Tapi biasanya kalau industri yang kelasnya besar gitu ya, pastinya ada pengembangan metode itu bagian sendiri ya. Dan implementasi rutin itu yang melakukan adalah QC ya. Itu gambarannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, ketika bicara metode analisis, yang mana metode itu akan dilakukan standar baku, ya, mana didaftarkan tadi ya, ini ada in-house validation of method, ya, harus berkolaborasi dulu dengan laboratorium-laboratorium yang terstandar, ya, artinya terstandar itu yang terakreditasi, ya. Kalau sekarang akreditasi itu em, menurut saya unggul itu bukan sesuatu yang mewah sebenarnya gitu ya. Karena kadang di dunia pendidikan miris sekali. eh ya ya ini hanya intermezzo ya. Miris sekali. S1 dan apoteker yang barusan belum sampai 5 tahun, belum sampai apotekernya belum 5 tahun lah, baru aja gitu ya. 3 tahun mungkin, tapi mungkin S1-nya belum sampai 10 tahun. Ya, dia sudah unggul ya. Apakah itu unggul itu eh, definisinya sudah tepat gitu ya. Kadang kalau di dunia pendidikan miris lihat seperti itu. Ya, kalau persepsi asesor itu beda-beda. Ya, kalau dapat asesor yang istilahnya membantu dalam konteks akreditasi, alhamdulillah. Tapi kalau asesor penilaiannya sangat 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 sulit ya, ya berat kata penilaian asesor pun berbeda gitu ya. Kadang asesor kalau kita kebetulan kalau maksudnya di Stivar itu kan pasti ada akreditasi ya. Ya, asesor ketemu asesor saling membandingkan di sini sama di sana gimana gitu ya. Tuh. Nah, nah itu sehingga bisa dilakukan analisis rutin. Nah, jadi eh, metode baku yang tertera di Farmakope kemarin saya sampaikan, berarti itu sudah divalidasi, ya. Ada pertanyaan, apakah metode yang ada di Farmakope itu sudah divalidasi? Sudah, ya. Karena Farmakope itu metode baku, ya. Yang mana metode baku yang next nanti diterapkan. Akan berbeda kalau misalnya Mbak Rahmiati gitu ya melakukan pengembangan metode ya tapi belum didaftarkan katakanlah gitu ya. Belum jadi standar ya pengembangan metodenya masih perlu dikaji lagi ya tapi paling tidak masih bisa digunakan untuk eh, eh, lingkup 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 industri itulah katakanlah gitu ya. Nah, jadi yang disebut farmakope USP itu sudah tervalidasi. Ya, jadi semua yang menjadi metode resmi atau official method dari negara-negara tertentu itu sudah dilakukan validasi.
Nah, ada beberapa kategori metode analisis. Yang pertama adalah eh, metode analisis kategorinya yang pertama adalah penetapan kadar komponen utama dalam bahan baku obat atau bahan aktif dalam SDM. Jadi, ketika bicara metode analisis yang ditetapkan kadarnya adalah bahan baku atau bahan aktifnya. Ya, bahan bakunya contoh farmakope, paracetamol grade farmasetis, ya, itu yang mana akan digunakan untuk pembuatan sirup paracetamol atau tablet paracetamol. Itu penetapan komponen utama. Kemudian kategori metode analisis itu kita bicara penetapan cemaran atau hasil degradasi. Ya, ketika kita bicara cemaran atau hasil degradasi, ada dua konteks ini. Bisa penetapan secara kuantitatif, tapi juga bisa uji batas atau kualitatif. Ya, kalau kuantitatif kita mendapatkan berapa kadar cemaran atau impuritis atau hasil degradasi suatu obat. Contohnya paracetamol yang saya sampaikan kemarin. Hasil cemaran paracetamol, cemaran bukan degradasi. Cemaran paracetamol itu adalah 4 aminofenol, ya. Nah, itu 4 aminofenol itu perlu dilakukan dua uji, yaitu penetapan kuantitatif dan penetapan uji kualitatif. Ya, tuh. Jadi tidak hanya bahan aktif saja yang ditetapkan, tetapi cemaran dan hasil degradasi itu juga perlu dilakukan. Kemudian kategori berikutnya adalah penetapan karakteristik sediaan. Karakteristik, salah satunya di situ misalnya disolusi. Ya, disolusinya gimana hasil penetapan kadar dalam misalnya apa ya, amok ya kalau tidak salah. Amok itu media disolusinya macam-macam ya. Ada air, ada HCl, mungkin bisa larutan buatan asam lambung buatan gitu ya. Itu dicek perbedaan medianya dengan media yang digunakan dengan pelepasan atau disolusinya bagaimana, pelepasan obatnya bagaimana. Kategori berikutnya adalah metode analisis untuk identifikasi. Ya, kalau metode analisis untuk identifikasi pastinya tidak seribet dari satu, dua maupun tiga, ya, karena hanya identifikasi. Oke, jadi itu ya. Kemudian karakteristik dari kinerja metode, ya kita bicara parameter ya, parameter validasi menurut ICH gitu ya. ICH itu International Chemistry Harmonization. Sama metode USP ya. Ada presisi, akurasi, batas deteksi ya. Batas deteksi itu disebut eh, LOD gitu ya. Batas kuantifikasi itu LOQ. Selektivitas, linearitas, rentang, dan yang beda adalah robustness dan uji kesesuaian sistem di sini. Bedanya di USP sama ICH. Ya, tapi dari semuanya itu sebenarnya yang pertama ini kan saya urutannya dari presisi ya. Selektivitas itu harusnya di urutan pertama. Ya. Jadi ini gambaran kalau di USP kita menggunakan pedoman USP. Ini yang tidak ada adalah robustness dan kesesuaian sistem. Ya. Jadi, tapi gambarannya intinya sama. Ya. Nah, apa itu akurasi dan apa itu presisi? Jadi kita ketika bicara metode validasi metode analisis, ya sekali lagi kita bicara validasi maupun verifikasi, kita melakukannya harus di laboratorium, harus benar-benar uji coba, ya. Kalau validasi, parameter yang digunakan itu banyak sekali ya, seperti ini. Tapi kalau kita verifikasi, parameternya tidak sebanyak ini. Ya. Nah, kalau misalnya kita validasi, salah satu dari parameter ini tidak memenuhi syarat ya, pastinya masing-masing parameter ini ada persyaratan internasionalnya ya, baik nasional maupun internasional, tapi cenderungnya kita mengajunya internasional ya. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti satu pun misalnya presisinya tidak memenuhi persyaratan, berarti satu itu
Artinya, pengembangan validasi metode analisis tersebut itu tidak valid. Jadi, semua parameter tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat, ya, syarat internasional. Nanti syaratnya apa? Kita bahas. Ini contoh akurasi presisi. Misalnya di dalam suatu kelas, ya, kelasnya ada 6 orang misalnya, ya. Ya, kalau kita lihat seperti ini, ya. Nah, ini dikatakan bahwa apa Mbak Rahmini? Ini akurasi atau presisi? Menurut saya sih ke akurasi ya, Bu ya. Akurasi. Ya. Akurasinya justru rendah, Mbak. Kalau kita bicara akurasi, berarti Anda punya target kan nilai mesti 100 ya. Ya, harusnya ketepatan di dalam memenuhi nilai 100 itu harus dekat. Ya, tapi ini disebut presisi. Presisi itu artinya teliti, ya. Teliti. Kalau dilihat di lintasan biru itu, misalnya nilainya di situ sama atau mendekati semua. Karena di lintasan biru itu yang disebut presisi. Ya. Oke, Mas Anang sekarang. Ini apa Mas Anang? Presisinya tinggi. Hanya presisi saja? Ah, maaf, akurasinya tinggi, presisinya rendah, Bu. Akurasinya tinggi, presisinya rendah. Ini yang diharapkan dari suatu analisis. Akurasinya tinggi, presisinya tinggi. Artinya, akurasi tadi target kita ya itu 100. Pastinya kalau anak panah seorang pemanah ya, itu kalau nilainya besar pasti di warna merah ya. Nah, dia nembak 6 itu kan di situ terus. Berarti akurasinya tinggi ya. Dia tepat sasaran gitu ya. Dan presisinya tinggi. Kenapa? Karena dia cetaknya di satu tempat yang sama. Ketelitiannya tinggi. 6 kali uji coba, ketelitiannya tinggi. Ini yang diharapkan analisis, ya, validasi metode analisis. Mas Pedro, jika seperti ini bagaimana? Mas Pedro? Presisinya tinggi, akurasinya rendah. Iya, akurasinya tinggi, presisinya yang rendah. Ya, maksudnya akurasinya sebenarnya tidak tinggi juga ya. Ya cukuplah. Kenapa? Akurasinya cukup. Kenapa? Karena dibanding yang tadi, yang pertama ini tadi, akurasinya rendah. Karena apa? Dia tidak mendekati warna merah. Jadi ini akurasinya cukup baik. Cuma presisinya rendah karena tidak tepat. Ada yang di biru, ada yang di lintasan kuning gitu ya. Jadi ketelitiannya tidak ini ya. Apalagi ini ya. Nah, ini semuanya tidak akurasi, tidak presisi. Ya, semua rendah. Jadi yang diharapkan itu seperti ini. Ya, sama seperti nanti next Anda tesis gitu ya. Untuk mendapatkan data akurasi tinggi dan presisi tinggi, Anda ketika misalnya menggunakan statistika itu minimal 5 data untuk di statistik misalnya seperti itu, ya Anda jangan menggunakan persis 5 data. Ya, 5 data untuk di statistik. Anda harus lebihkan, ya. Misalnya Anda punya 7, 8, atau 10 data. Ya, nanti ya 7 lah minimal ya, 7 data. Nanti ada yang direduksi ya, supaya dapat datanya. Jadi percobaan itu jangan persis dengan yang dimasukkan dengan uji statistik ya. Intinya harus dilebihkan. Dan nanti kalau dapat data, jangan terus tidak langsung diuji statistik ya. Ini pengalaman mahasiswa skripsi seperti itu. Jadi sudah selesai datanya gitu ya, sudah kemas-kemas di laboratorium dan sebagainya, dah di ACC ya, karena sudah merasa lega karena sudah selesai di lab, tinggal ACC lah gampang gitu ya. Ternyata sudah masuk mulai
yudisium gitu udah mulai bingung kalau mau kelulusan ya. 3 bulan sebelum kelulusan udah bingung. Nah, akhirnya yang terjadi ACC ke dosen. Dosen mengatakan, loh, datamu kok 5 data tok, misalnya gitu. Bahkan ada yang 3 data. Loh, ini siapa yang nyuruh 3 data gitu. Ya, jadi kemauan sendiri, egonya sendiri. Tidak mendengarkan. Akhirnya yang terjadi ya datanya nggak tahu amburadul gitu ya. Tidak normal, tidak homogen. Udah pusing deh datanya itu ya. Itu ya gambarannya. Nah, kalau di industri, validasi metode analisis itu biasanya, apalagi industri besar ya, ada panitianya tersendiri, ada ya kayak pengurusnya lah itu ya. Itu didasarkan karena dari permintaan validasi. Ya, ya kemudian apa yang dilakukan panitianya itu mulai studi literatur, kemudian dari studi literatur, entah dari kompendia. Studi literatur yang pertama pastinya dari kompendia dulu. Kompendia farmakope nggak ada misalnya. Lanjut kompendia dari negara lain, ya, diset lah pokoknya. Kemudian dari jurnal-jurnal penelitian dan yang lainnya. Nah, akhirnya dari situ silakan kalau mau dikembangkan. Apa yang dikembangkan, ya. Ya, kemudian setelah dilakukan pengembangan, pastinya dalam pengembangan itu dilakukan optimasi metode. Optimasi metode itu sekali lagi dilakukan di laboratorium. Setelah itu membuat protokol, eh, ya, protokol melakukan validasinya gimana dari hasil literatur itu. Baru percobaan, kemudian analisis data, penyusunan laporan dan penyerahan dokumen. Dan ini yang bukan terkadang ya, sering yang dicari BPOM. Nah, apa bedanya validasi metode dan veritasi? Kalau validasi metode, proses percobaan di laboratorium sama sebenarnya. Tapi untuk membuktikan bahwa kinerja metode analisis telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sama-sama proses percobaan. Ya. Kalau yang verifikasi membuktikan bahwa laboratorium menggunakan metode analisis baku. Ya, metode analisis baku ini tadi dari farmakope atau dari kompendia lainnya. Tapi kalau yang validasi karakteristik kinerja metode analisis. Jadi dari pengembangan metode kita bisa modifikasi, bisa benar-benar penemuan baru. Tetapi ketika verifikasi, karena tadi contoh farmakope udah dilakukan validasi, ketika kita adopt metode analisis dari farmakope, kita cukup lakukan verifikasi. Tidak perlu validasi, ya. Ini tadi metode standarnya ada USB dan sebagainya. Ya, ini ya. Jadi kalau kita verifikasi, acuan kita adalah kompendia. Tapi ketika kita melakukan validasi, metode tidak baku. Tidak baku itu maksudnya bukan berasal dari kompendia. Ya. Kemudian metode pengembangan itu misalnya yang dari jurnal-jurnal penelitian ya itu. Kemudian metode baku yang dimodifikasi, ya, dimodifikasi itu maksudnya, oh sudah kita dulu pernah lakukan validasi metode tuh di industri kita, ya, cuma karena apa ya, perlu dimodifikasi fase geraknya, enggak usah pakai buffer, coba pakai air bisa enggak gitu, misalnya saja. Jadi dimodifikasi atau buffernya diganti, tadinya buffer fosfat. Ya, misalnya harga fosfat kok mahal misalnya saja ya. Ganti coba buffer borat pH 10 misalnya buffer fosfatnya kemarin pakai pH 10. Ini buffer borat aja yang sama-sama basah gitu, kasih dan validasi. Ya. Jika pada verifikasi metode, kondisi pada metode kompendia tidak diperoleh hasil yang optimal, misalnya kita nih sudah adopt dari kompendia, tapi hasilnya kok nggak optimal,
nggak nggak bagus lah peaknya ya. Misalnya peaknya mengalami telling ya. Telling itu tidak simetris, fronting itu juga tidak. Kalau telling itu asimetris, kakinya melebar yang belakang. Tapi kalau fronting, peaknya asimetris, asimetris itu tidak simetris, melebarnya yang depan. Splitting itu apa ya? Splitting itu kayak peaknya itu kayak apa ya? Hmm, kayak ada dua peak gitu ya. Nah, gitu. Jadi bentuknya tidak kutilang ya. Peak itu harus peak HPLC atau GC gitu ya, atau TLC atau kita bicara kromatografi lah. Itu bagusnya kutilang, kurus tinggi langsing. Ya, itu splitting itu ya kayak Mas ini ya, Mas Anang kurus tinggi langsing. Masih kurus nggak Mas? Enggak ya? Agak Nah enggak itu. sih. Nah kemudian resolusinya juga terpenuhi. Lah, jika memang kita ambil dari kompendia, tapi kok hasilnya seperti ini, ya berarti kita perlu lakukan modifikasi dari kompendia itu. Ya, tapi tidak terus menyalahkan kompendia kok nggak bisa. Ya, sekali lagi karena ada sesuatu yang beda. Ya, contoh yang beda, instrumen aja udah beda. Ya, kan nggak persis plek keceplek gitu ya. Instrumen dari kompendia ya yang kita gunakan itu sama. Atau mungkin ada faktor lain di dalamnya. Ya, itu. Apalagi kalau kita bicara kemometrik ya. Data itu sebanyak-banyaknya. Kalau bicara kemometrik, kebetulan penelitian saya kemometrik ya. Dulu saya tanya ya, berapa sampel yang diharuskan dalam kemometrik? Jawabnya satu, sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kalau di kemometrik kita bicara big data gitu ya. Sebanyak-banyaknya karena apa? Nanti hasil dari kemometrik itu ada dimasukkan di dalam software. Pastinya ada beberapa yang nanti outlier. Ya, outlier itu artinya harus dibuang. Nggak bisa kita paksakan data outlier untuk kita pakai. Kalau outlier dipakai nanti hasilnya eh, Q Q sama apa Q sama R-nya yang diperoleh juga hasilnya tidak bagus ya. Ya, itu chemometrik itu juga salah satunya pengembangan metode ya. Itu. Oke, jadi itu perlu dilakukan modifikasi jika ketika kita mengikuti kompendia ada hal-hal yang diperoleh hasil yang tidak oke. Nah, Nah, contohnya modifikasinya apa gitu ya. Contoh modifikasinya di sini flow rate-nya. Flow rate-nya ini USB, ini EP itu European apa Eropa Pharmacope gitu ya. Misalnya just unit pH-nya. Tadinya kalau di Pharmacope Indonesia katakanlah fase geraknya pH-nya 3 misalnya ya. Ternyata Anda pakai pH 3 itu tadi ya tailing atau fronting atau apa lagi ya. Nah, Anda perlu lakukan modifikasi pH ya. Anda perlu modifikasi pH. Kemudian mungkin juga panjang gelombangnya perlu dicas lagi. Anda cek dulu panjang gelombang lagi. Dan yang lainnya, flow rate-nya, kolom temperaturnya bagaimana dan sebagainya. Ini perlu dimodifikasi dengan data mengikuti USB atau European Pharmacopoeia. Nah, ini guideline ya. Ini macam-macam guideline kalau kita bicara validasi metode. Jadi image-nya jangan Anda berpikir namanya validasi metode itu hanya di obat ya gitu. Validasi metode itu menggunakan intinya validasi metode itu yang divalidasi itu metodenya. Mau itu menggunakan mikrobiologi itu juga bisa gitu ya. Itu menggunakan volumetri juga bisa. Cuma ketika kita bicara analisis kimia maksudnya, biasanya metode analisis itu yang digunakan, validasi metode analisis itu yang digunakan instrumentasi ya.
Jadi jangan berpikir bahwa validasi metode itu untuk obat saja. Tetapi intinya validasi metode itu kita melakukan pengembangan metode untuk menuju metode atau untuk metode yang digunakan analisis rutin itu ya. Nah, ini dulu penelitian saya yang tesis, dulu saya ke poin D ini ya, lebih ke bioanalytical method pakai plasma ya. Jadi validasi metode di dalam human plasma. Ini contoh kalau Anda mau apa sih punya USB ya. Ya. Ini guideline di industri ya. Ini kaitan validasi metode ya. Jadi maksud saya bukan hanya industri ya, tapi laboratorium pengujian itu juga ada guideline eh, seperti ini ya. Ini analytical prosedur apa ini validasi dari ya ini drug and biologic. Nah, jadi artinya biologic itu seperti yang tadi saya sampaikan bioanalisis. Nanti contoh ketika kita bicara validasi metode analisis dalam suatu tablet gitu ya. Bicara selektivitas nanti kita bicaranya placebo-nya dari tablet. Bahan tambahan tablet. Tapi kalau kita bicara bioanalitik, ya, tadi kita pakainya plasma, berarti kita selektivitasnya kita pakainya harus blank plasma yang tidak terkontaminasi dengan suatu obat, ya. Itu nanti pembicaraan berikutnya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa verifikasi metode ADOP metode ya dari kompendia tadi ini harus dilakukan di laboratorium ya. Jadi ini tadi udah ya. Jadi harus dilakukan di laboratorium tapi didasarkan pada kompendia. Tuh. Ini tadi kalau saya sampaikan kategori analisis ada 4. Tetapi ternyata semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang tambah lagi kategori analisis ada 6. Jadi next kalau misalnya Anda ditanya, terutama yang kimia ya, kategori analisis ada berapa? Bukan 4 lagi sekarang, tapi ada 6. Ya, ini contohnya. Nah, ini yang saya bicarakan bahwa tadi saya sampaikan 4, tapi ternyata berkembangnya apa namanya IPTEK validasi metode analisis ada 6. Contoh seperti ini. Ya, kita diskusi ya. Jadi ada 6 identifikasi, ini analytical yang kadarnya rendah, tapi untuk kuantitatif, ini analytical, menganalisis analik yang konsentrasinya rendah, tapi cukup limit tes saja, batas deteksi saja. Ini yang konsentrasi tinggi, tapi untuk kuantitatif. Ini konsentrasi besar, tapi untuk limit deteksi saja. Yang ini kuantitatif pada umumnya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Jika saya mau melakukan pengembangan metode analisis ya dalam parasetamol di air sungai. Kira-kira ya sampelnya parasetamol. Jadi perlakuan sama-sama sampelnya parasetamol. Jadi Anda bedakan ya. Saya misalnya punya sampel gini. Saya punya sampel parasetamol dalam tablet. Saya punya sampel parasetamol dalam plasma. Saya punya sampel parasetamol dalam air sungai. Menurut Mas Darmika, beda pada parasetamolnya. Jumlah Konsentrasi parasetamol. paracetamol jelas beda, Bu. Yang tertinggi di sediaan Ya, tablet. oke. Ya, terima kasih. Artinya berarti
pengkondisian validasi metode analisisnya tidak sama, meskipun namanya parasetamol, gitu ya. Nah, tidak samanya bagaimana? Kalau misalnya saya mau validasi metode analisis parasetamol, sampelnya nanti tablet. Menurut Mbak Sabila, kira-kira kategori yang diikuti validasinya yang mana? Di mana kita ketahui dosis parasetamol 500 mg per tablet. Bu dokter pasti tahu ya parasetamol berapa dosisnya. Kira-kira kategori yang mana? Kategori 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, Mbak Sabila. Silakan, Mbak. Kategori yang kedua, Ibu. Yang kedua. Iya, Oke, kenapa? Kenapa yang kedua? membantu mencoba menjawab ya, Bu. Maaf Iya, kalau salah ya, Bu. Eh, karena dari yang uji yang kedua untuk performance karakteristik akurasi, presisi, spesifikasi, dan lain-lainnya itu iya, Ibu. iya. Oke, terima kasih. Menurut Mas Triabu gimana? Sembari saya minum dulu. Silakan, Mas Triabu pendapatnya. Pendapatnya sama dengan Mbak Lala, Bu. Yo, nggak mungkin sama. Ayo, maksudnya apa ya? Diskusinya apa? Karena kriteria untuk apa validasi untuk paracetamolnya itu dari spesifikasinya yes itu, Bu. Mhm. Oke, coba Mbak Maria. Izin Ibu, pendapat saya agak berbeda seperti Oke, Mbak Lala dan Mas Tri Abu. Jadi punya saya yang keempat. Alasannya yang pertama dari segi konsentrasi paracetamol, analit yang mau dianalisisnya itu tinggi, Ibu. Karena kan di dalam sediaan tablet. ya, jadi benar yang disampaikan Mbak Maria ya. Karena di dalam sediaan tablet itu tinggi kadarnya atau konsentrasinya. Ya, pastinya bahwa level analitnya konsentrasinya tinggi. Oleh karena itu, ketika nanti kita mau melakukan validasi metode analisis, kita melakukan apa saja? Akurasi, presisi, specificity itu selectivity ya maksudnya ya. Kemudian roughness, linearitas atau range, tapi di situ LOD, LOQ bisa yes, bisa no. Kayak Indonesia Idol ya, saya yes ya. Tapi di sini LOD, LOQ bisa yes, bisa no. Ya, kalau hanya kita mau melakukan validasi metode saja, yang mana nanti aplikasinya hanya ditetapkan kadarnya, kita bisa lakukan yang no untuk LOD, LOQ. Tetapi akan berbeda ketika nanti kita sudah validasi metode dan kita melakukan stabilitas terhadap parasetamol. Artinya stabilitas itu parasetamol dalam tablet itu misalnya kalau di industri ya kan ada dulu ada kategori stabilitas jangka panjang, ada stabilitas dipercepat. Mungkin pernah dengar itu ya. Saya yakin apalagi sini banyak teman-teman teknologi ya. Nah, itu baru kemungkinan besar kadarnya kalau dipengaruhi lama waktu atau suhu, ya lama waktu penyimpanan, itu bisa menurun. Sehingga ini perlu dilakukan LOD, LOQ. Ya, jadi LOD, LOQ-nya juga dilakukan. Oke, sekarang Mbak Laili. Kalau saya punya parasetamol dalam sediaan dalam plasma, misalnya saya minum parasetamol nih pagi ini misalnya, terus berapa jam kemudian saya diambil darah saya, kemudian darah saya dilakukan apa pengambilan plasmanya.
ya, dipilih plasma, ya, kemudian dilakukan deproteinasi dan sebagainya. Kira-kira yang mana performanya? Izin Ibu, pakai performance yang kedua Ibu, Kenapa, Mbak? karena jumlah analit ketika paracetamol itu udah masuk di plasma itu kan sangat sedikit ya Bu, jadi perlu diuji LOD sama LOG. Ya, benar yang disampaikan Mbak Laili ya. Jadi perlu dilakukan LOD LOG ya. Jadi LOD LOG ini kita bicara kemampuan suatu instrumen untuk mendeteksi ya. Nanti kita akan bicara parameter. Nah, sekarang coba Mas Nugraha. Ketika saya melakukan analisis paracetamol, validasi metode analisis paracetamol dengan sampel misalnya paracetamol dalam air sungai, pakai kategori yang mana, Mas Nugraha? Mas Nugraha bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Ya. Gimana Mas Nugraha pendapatnya? Salah nggak apa-apa, namanya aja diskusi. Yang pertama mungkin, Bu. Kenapa? Coba disampaikan alasan. Karena kan tadi kan di air sungai, Bu, ya. Biasnya itu mungkin besar, Bu. Jadi untuk terkait dengan akurasi dan presisinya juga mungkin besar, Bu, ya. Sepengetahuan saya. Mungkin itu sih, Bu. Ya, terima kasih Mas Nugraha. Ya, kalau kita bicara paracetamol dalam air sungai, ya, tadi yang disampaikan kita harusnya bisa mengacu pada nomor 1 dan nomor 3. Ketika kita mengacu nomor 1, kita hanya mendeteksi apakah ada paracetamol di dalam air sungai. Apalagi kalau air sungai kan dari hulu ke hilir ya. Pastinya paracetamolnya kita pastikan dulu dari hulu ke hilir itu apakah ada paracetamolnya. Tetapi ketika kita pengen melakukan berapa paracetamolnya, itu kita harus melakukan validasi metode dengan kriteria yang nomor 3. Ya, yang utama adalah specificity dan LOD. LOD itu kemampuan suatu instrumen yang kita gunakan bisa mendeteksi analit yang kita gunakan itu seberapa ya itu. Ya, jadi bisa menentukan ya. Jadi kalau misalnya ada kasus itu Anda bisa lihat. Nah, ini bisa dibaca nanti kaitan mengapa perlu kategori ini perlu dilakukan. Nah, ketika kita bicara verifikasi, kalau validasi ini ya tergantung kita mau validasinya dengan sampel yang bagaimana. Kalau kita verifikasi, saya sampaikannya verifikasi ya. Semua parameter tersebut tidak perlu dilakukan. Ya, tadi Mas Anang, ketika kita bicara verifikasi, apa Mas Anang? Kita mengacu pada apa? Mas Anang dengar suara saya? Mas Anang? Ya. Dengar, Bu, untuk Apa tadi? membutuhkan kebenaran suatu metode. Apa-apa? Untuk membuktikan suatu kebenaran dari akurasi dan presisi. Enggak, Mas. Oke, gini. Atau pertanyaan saya ganti. Verifikasi, ada validasi, ada verifikasi. Kapan Anda lakukan verifikasi?
Telah melakukan pengujian. Telah melakukan pengujian. Validasi juga melakukan pengujian. Mungkin Mas Effendi? Kapan kita lakukan verifikasi, Mas Effendi? Izin Bu, di saat kita sudah ada misal metode self-survey analysis yang dari kompendianya Ibu. Ya, jadi ketika kita melakukan verifikasi, kita mengacu pada kompendia. Tidak usah validasi, tapi verifikasi. Ya, tuh. Nah, parameter apa verifikasi? Anda cukup lakukan akurasi, presisi, dan specificity. Itu kalau kita bicara akurasi. Ya, kalau di sini kan tulisannya specificity yes or no ya. Ini satu lagi ya. Sebentar. Yes or no. Kalau ini specificity no atau yes itu karena ini ya sudah terwakili di akurasi dan presisi. Jadi sekali lagi, kalau kita melakukan verifikasi, parameter yang kita lakukan itu specificity, presisi, dan akurasi. Tapi kalau kita melakukan validasi, kita tergantung lihatnya dari mana. Kalau kita paracetamolnya tablet, ya seperti yang di merah ini. Ya, itu gambarannya. Nah, ini penjelasannya, verifikasi, dan sebagainya. Nah, jadi ini ya, kalau validasi ini semua yes. Ya, LOD, LOG itu yes or no ini sebenarnya yes or no. Tapi kalau verifikasi ya, select specificity. Intinya 3 ini, akurasi, presisi, specificity. Ini enggak usah. Ya, itu. Kalau di USP dan di ICH, di ICH ya, USP dan ICH itu menggunakan istilah specificity. Tapi kalau di UPEC ya, AWAC menggunakan istilah selectivity. Ya. Selectivity itu specificity itu tertingginya selectivity ya. Tapi intinya mau sama. Ya, itu gambarannya. Bedanya ini ya sudah diterjemah. Selektivitas itu mampu membedakan, ya kita mulai masuk ke parameternya ya. Jadi tadi sudah kita ketahui parameternya apa saja. Yang pertama kita harus lakukan selektivitas atau spesifisitas. Sekali lagi, ketika kita sebelum kita masuk validasi, kita harus lakukan optimasi dulu ya. Kalau optimasi sudah oke, uji kesesuaian oke, baru kita masuk ke validasi. Validasi metode yang pertama kita harus lakukan selektivitas atau spesifisitas. Beda istilah ya, tapi intinya sama. Selektivitas itu mampu membedakan antara senyawa analit dengan metabolit atau senyawa pengganggu. Contoh, paracetamol dalam tablet. Berarti saya melakukan pembuatan larutan baku pembanding farmakope Indonesia yang paracetamol dengan konsentrasi tertentu ya, dengan konsentrasi tertentu, kemudian saya injekkan di HPLC. Tuh. Baku, namanya aja baku pembanding atau reference standar. Berarti harusnya memiliki respon pada HPLC. Responnya ditunjukkan dengan apa? Dengan bentuk kromatogram, ada peaknya. Ya, yang tadi disebut kutilang. Peaknya harus kutilang, kurus tinggi langsing. Ya, kalau peaknya gemuk perlu dievaluasi, berarti harus dijudge apanya, ya, atau dijudge dengan pH atau dengan TEA dan sebagainya. Tuh,
ya, akan berbeda nanti ketika saya melakukan selektivitas menggunakan paracetamol dalam plasma. Ya, placebo yang saya gunakan itu adalah plasma yang tidak mengandung bahan obat. Ya, ini gambaran. Jika ya ini ya, misalnya tadi selain ketika kita bicara paracetamol tablet misalnya ya, paracetamol tablet berarti kita suntikkan baku paracetamol, itu yang pertama. Yang kedua kita suntikkan placebo. Placebo itu bahan tambahan yang ada di dalam tablet selain paracetamolnya, selain zat aktifnya. Ya, itu. Itu kalau kita menggunakan tablet. Dan kita perlu juga injekan sampel tabletnya. Misalnya sampel tablet itu kan kalau tablet kan berarti ada baku, maksudnya ada zat aktif plus bahan tambahan. Jadi ada 3 yang diinjekkan. Nah, misalnya ini ada bioanalisis ya. Berarti kalau bioanalisis, ya ini agak sulitnya apa? Kalau di dalam, kalau saya misalnya minum paracetamol hari ini, 1 jam kemudian darah saya diambil. Pastinya peaknya, ya, pastinya peaknya tidak seperti yang paracetamol. Maksudnya gini, saya ulangi ya. Kalau saya ini, ya ini peak. Kalau saya injek baku reference standar paracetamol, bentuknya seperti ini. Terus saya injekkan placebo, harusnya tidak memberi respon. Ini placebo ya. Terus saya injekkan tablet paracetamol, ini juga harusnya memberi respon. Artinya selektivitas itu tadi disampaikan bahwa kemampuan suatu ya metode analisis yang mampu membedakan senyawa analit dengan matrik pengganggunya. Ini ada kandungannya paracetamol, ini ada. Nah, ini pengujian selektivitas. Akan berbeda jika paracetamol saya dalam sediaan plasma. Jadi, saya harus injek reference standar paracetamol yang sengaja saya tambah plasma dari luar yang tidak mengandung paracetamol atau obat lainnya. Ya, kemungkinan hasilnya pastinya ada kayak degradasi ada metabolitnya, ini kok jelek. Ya. Ini bukan gini misalnya. Ya. Ya, artinya peaknya tidak selalu bagus. Sorry, saya salah. Karena ini paracetamol tablet, ini plasmanya dari luar. Berarti tidak masuk minum. Maksudnya tidak minum ya. Berarti peaknya masih bagus lah. Gitu ya, misalnya di sini. Nih. Tapi akan berbeda kalau saya ambilnya, plasma saya ambil, kan sudah mengalami atme si paracetamolnya. Atme itu adsorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Jadi si plasma saya yang mengandung paracetamol kemungkinan peaknya kayak rumput-rumput gini, mungkin gini ya dan sebagainya. Nah, ini karena ada metabolit kecil-kecil di sini. Ya. Karena di paracetamol yang dulu saya pernah dengar karena penelitiannya pembimbing saya namanya Prof. Sugianto, itu beliau meneliti paracetamol ada 34 metabolit. Jadi paracetamol sudah tidak dalam bentuk utuh seperti ini. Ya. Karena sudah termetabolisme. Nah, kalau misalnya kita punya zat metabolitnya, terutama zat metabolit yang sering
pakai, tapi ini harganya mahal nih kalau beli. Ya, kita bisa injek ini sebagai selektivitas. Misalnya ini tadi ya, bentuknya seperti ini. Ini kita injek metabolit, senyawa metabolit maksudnya. Tapi ini mahal. Tapi misalnya ini saja sama ini ngeceknya, ini sudah cukup. Sama satu plasma yang murni, maksudnya plasma yang tidak mengandung plastik, gambarannya dia tidak ada respon peak. Ya, meskipun bentuknya kayak sedikit rumput gitu ya. Bisa diterima? Ya. Jadi itu. Nah, syarat uji selektivitas itu peak-nya atau nilai resolusi itu bicara pemisahan. Resolusi, ini resolusi. Nilainya 1,5. Misalnya saya punya peak ini, sama peak ini. Menurut Mbak Sabila, ini peak-nya terpisah enggak? Terpisah, Ibu. Terpisah. Kalau terpisah, nilainya harus lebih 1 atau lebih sama dengan 1,5. Akan berbeda kalau peak-nya seperti ini. Ini kemungkinan ada 2 peak. Atau mungkin ada peak seperti ini. Nah, ini belum terpisah. Pastinya ini maupun ini hasilnya sedikit kurang dari 1,5. Mungkin ini 0,5, ini 0,75 misalnya. Berarti persyaratan peak ini juga tidak diizinkan. Berarti Anda harus pikirkan supaya resolusinya lebih dari 1,5. Gimana caranya? Berarti kemungkinan fase geraknya, komposisi fase geraknya diubah. Kalau seperti ini kan berarti kepolarannya masih kurang supaya dia bisa lepas. Ya, komposisinya misalnya ini pakainya 50:50 metanol air misalnya. Ini 80:20, ini terpisah. Oleh karena itu, ini harus diganti fase geraknya, komposisinya maksud, supaya bisa paham ya. Nah, ini gambarannya Ibu, ya. ulang Ibu yang tadi, Gimana, Mbak? yang Yang mana? semisal apa namanya, yang harus diulang tadi, Bu. Oke. Jadi namanya spesifisitas atau selektivitas, nilai resolusinya harus lebih besar atau sama dengan 1,5. Ya, contoh peak ini yang tadi disampaikan Mbak Sabila terpisah. Ya, misalnya ini pakai metanol air perbandingan 80:20. Tapi ketika saya perbandingan 50:50, mungkin peaknya seperti ini. Nah, tidak terpisah. Karena syaratnya tadi harus 1,5. Atau peaknya seperti ini. Nah, itu tidak terpisah. Oleh karena itu, supaya terpisah, ketarik gitu ya, dia harus komposisinya dirubah. Ya, tuh. Gitu, Mbak. Berarti izin bertanya ya, Bu. Iya, Untuk peak yang terpisah itu hasil yang bagus ya, Bu? iya Jika betul. menyatu berarti sebaiknya diulang. Iya, betul. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi, sekali lagi bicara HPLC, pokoknya kromatografi lah, entah HPLC, GC ya. Peaknya itu harus kutilang. Kemarin ada mahasiswa yang saya uji, dia bilang, peak seperti ini, Bu, katanya peaknya kutilang. Karena saya kalau menerangkan kutilang gitu ya. Bu, ini peaknya kok kayak kotak gitu. Jadi jangan teman-teman pikir bahwa peak kotak ini jelek ya. Artinya kalau kotak seperti ini masih bisa tinggi lagi nih.
Ya, aduh kok jelek. Intinya masih bisa tinggi. Tapi karena batasnya katakanlah sampai sekian tok, jadi bentuknya kotak. Jadi ini bukan peak yang salah, gitu ya. Paham ya? Takutnya, loh Bu, katanya kutilang, ini kok peaknya apa namanya kotak dan sebagainya. Nah, jadi contoh selektivitas seperti ini. Mas Darmika melakukan analisis paroksetin dalam sediaan tablet. Berarti Mas Darmika itu harus nginjek si tablet, ya intinya tabletnya digerus dulu ya, terus dibuat larutan seperti itu. Entah larutnya dalam apa, katakanlah larut dalam air gitu ya. Dia dibuat konsentrasi tertentu. Ingat kalau HPLC itu pro HPLC reagennya. Nggak bisa pakai PA karena kemurniannya harus tinggi. Dan Anda menggunakan entah itu fase gerak, entah itu apa namanya, sampel harus disaring sama di awak-abukan atau di gasing. Kalau di Farmakope Indonesia tulisannya di awak-abukan. Ya. Nah, akhirnya yang terjadi paroksetin yang diinjek Mas Darmika seperti ini. Ya. Terus Mas Darmika karena itu tablet paroksetin, jadi Mas Darmika harus juga melakukan placebo. Saya nggak apal ya kalau placebo itu tak bahan tambahannya apa, misalnya Avisel, ini misalnya saja ya, laktosa, mungkin PVP atau apalah. Nah ini yang dibuat Mas Darmika, terus dibuat larutan. Nah larutannya terus diinjek. Tidak berespon, tidak menunjukkan adanya peak di waktu retensi ini. Berapa ini waktu retensi 11 atau berapa. Yang ini pelarutnya, pelarut air. Apakah pelarut air akan berpengaruh? Ternyata tidak berpengaruh. Dia juga tidak memberikan respon. Nah ini pengujian selektivitas. Ya, akan berbeda kalau menggunakan injeksi misalnya. Berarti kalau misalnya Mas Darmika injeksi, misalnya ada paroksetin injeksi ya. Berarti Mas Darmika injeksikan injeksi itu, kemudian placebonya injeksi apa? Bukan Avisel, laktosa, PVP, tapi placebonya kan NaCl, fisiologis. Ya, pelarutnya injeksi kan NaCl. Ya. Nah, ini diluarnya apa? Paham ya? Nanti akan berbeda kalau itu sampelnya dalam plasma. Injek paroksetin yang harusnya ditambah spek plasma. Paroksetin tambah plasma. Ya, sengaja ditambahkan. Yang jelas plasmanya ini harus plasma yang tidak ada pengaruh atau tidak ada atau plasma manusia yang apa ya? Yang sehat lah itu ya. Yang tidak mengkonsumsi obat ya. Kemudian placebonya ini apa? Plasmanya sendiri ya. Tuh. Diluennya boleh pelarut. Terus tambah satu lagi reference standar yang sengaja ditambah placebo dan sebagainya. Itu gambaran dari reference standar. Dari selektivitas. Ini contohnya. Nah, ini yang tadi ditanyakan Mbak Sabila. Ini Mbak, ini ada 3 peak ya Mbak? Peak 1, peak 2, peak 3. Nah, peak 1, peak 2, peak 3 ini saling terpisah. Nah, ini yang diharapkan dari bentuk kromatogram ya. Bentuknya seperti ini. Jangan seperti ini misalnya. Ya, berarti kalau seperti ini, peak yang ini tidak terpisah. Perlu dievaluasi, harus ditarik. Ya. Nah, demikian juga kalau misalnya di spektro, kan tadi bicara HPLC terus ya. Kalau di spektro pun juga bisa dilakukan selektivitas. A itu dari standar larutan standar. Misalnya reference standarnya apa dibuat. Kemudian B itu larutan sintesis yang tadi ya reference standar ditambah apa pelarutnya. Kemudian yang C itu tabletnya. Itu ternyata memberi
memberi peak yang mirip ya. Ini kalau bicara UV. Bentuknya kan intinya mirip semua, cuma bedanya di sini. Intensitas tingginya berbeda. Ya. Tapi ini dikatakan selektif ya, karena sama. Nah, ini kalau misalnya, Bu, kalau hasil degradasi gimana? Nah, ini agak susah. Karena banyak hasil degradasi, misalnya degradasi itu, contoh A tambah B jadi C. Ada artikel penelitian udah zaman lama itu, vitamin C, ada ya terutama minuman ya. Minuman vitamin C itu kan dikasihkan adensoat, awet. Itu kalau misalnya terakumulasi di tubuh, minum minuman kemasan gitu ya, itu kan otomatis kita minum vitamin C sama Na-benzoat. Kan ada dulu mahasiswa Stivar itu yang nggak suka minum air putih gitu ya, minumnya air yang berwarna gitu ya. Contoh, nah itu kalau terakumulasi di dalam tubuh, dia sukanya minum yang berwarna, mengandung vitamin C dan ada pengawetnya. Bisa-bisa lama-lama terbentuk. Ini ada artikel ya, cuma saya pernah bacanya zaman S2. Vitamin C sama Na-benzoat. Ya, vitamin C itu kan vitamin, Na-benzoat itu kan pengawetnya. Ini lama-lama ya, tidak langsung ya. Nanti jangan terus mikir, saya minum minuman yang kuning-kuning itu di Indomaret apa Alfamaret udah nggak berani, bukan. Tapi kalau minumnya sering banget misalnya gitu ya, setiap hari kayak minum obat gitu 1 kali 3, 3 kali 1 kok 1 kali 3, 3 kali 1 dan seterusnya itu lama-lama terbentuk sifatnya karsinogenik. Ya, kayaknya kalau minum itu minum air putih, air mineral itu yang bagus. Ya, kalau seperti ini lama-lama terakumulasi. Ya, karena apa? Ini juga kan sifatnya asam. Ini Na-benzoat dipengaruhi asam. Lama-lama ya terakumulasi. Nih, jadi ada hasil degradasinya seperti ini gambarannya. Ini misalnya vitamin C-nya saya lupa bentuknya ya. Ini Na-benzoatnya dan ini degradasinya kecil seperti ini. Ini benzennya. Mungkin nggak begitu terlihat. Sekali lagi kalau terakumulasi ya. Ya, ini benzen ketika kita besarkan. Ini namanya senyawa hasil degradasi. Nah, penelitian yang menarik itu ya. Ini dulu pernah dilakukan Bu Etik saat S2. Ya. Tapi dipengaruhi suhu apa sama penyimpanan gitu deh. Ya, itu. Nah, ini kalau dibesarkan peaknya ya dibesarkan itu dalam arti apa sumbu Y-nya atau di sini areanya di sini ya AUC-nya di sini dibesarkan. Ini kan ininya juga besar gitu ya, ininya juga besar. Ini bisa muncul juga besar. Nah, mungkin awalnya ini siapa ya kok ada ini ya? Nah, ini perlu dikonfirmasi di MS. Siapakah gerangan ini? Ya, jadi itu di degradasi itu cukup menarik, tapi memang pengkondisiannya benar-benar dipikirkan. Karena di sini sampel disimpan pada suhu kelembapan, mungkin ditambah oksida, tergantung kita mau kondisikan dengan apa. Ya, itu. Jadi, kalau kita bicara studi degradasi bisa dari karena panas, ya, temperatur. Nah, sebenarnya eh, kalau ini kan yang dipengaruhi dengan sengaja. Nah, ketika Anda tesis nanti mungkin ada yang tidak sengaja ini di kondisi ini. Ya, di kondisi ini mungkin Anda tidak sengaja. Misalnya di laboratorium
pagi ini sama nanti siang pasti suhunya beda. Bisa aja pengaruh hasilnya juga beda. Ya, bisa aja Anda sudah berangkat pagi, kerjanya pagi, udah lama-lama siang sudah capek tangannya untuk mipet-mipet. Ya, itu selain kalau kita bicara pengaruh yang lainnya. Ya, jadi studi degradasi ini bisa dilakukan. Jadi saya beberapa kali dulu waktu sebelum tahun 2018 sering melakukan studi degradasi dari suatu obat yang saya HPLC. Ya, kemudian saya validasi, kemudian saya studi degradasi. Nah, itu gambarannya. Nah, untuk spesifisitas uji kemurnian, ini spesifisitas ini untuk salah satunya bisa untuk uji kemurnian analit ya. Bisa menggunakan detektor PDA. Ya, kalau menggunakan detektor PDA itu kita ada apa ya? Bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Ya, misalnya Mbak Maria. Saya di belakangnya Mbak Maria. Mbak Maria lebih tinggi dari saya. Ada 2 peak. Saya di belakangnya Mbak Maria. Tapi kalau tampak depan, kelihatan 1 peak Mbak Maria tok. Ya, padahal yang di belakang kalau kita lihat 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, saya kelihatan ada 2 peak. Nah, itu menggunakan teknik video. Kemudian bisa menggunakan teknik spiking. Ya, spiking itu sengaja ditambahkan. Ya, bisa menggunakan TLC, GC, dan sebagainya. Itu. Ini contoh studi degradasi dari paroxetin, sediaan tablet, yang mana dipengaruhi macam-macam tadi. Nah, ini yang ada senyawa baru nih. Ya, ini ada senyawa baru. Ini senyawa baru bukan ya? Kontrolnya seperti ini, sampelnya nggak ada apa-apanya. Dengan pemanasan tidak begitu, tapi nggak tahu ini termasuk degradasi apa enggak nih. Perlu diperbesar lagi. Tapi yang jelas dengan penyinaran basah ya, ini kelihatan peaknya tajam nih. Ya, siapakah ini? Ya kan gitu. Nah itu bisa dikonfirmasi. Kalau di HPLC saja nggak bisa, mungkin di HPLC yang LC-MS. Ya, ini overlay, ini kondisi. Linearitas, ya. Linearitas pasti Anda sudah sering mendengar kata linearitas. Ya. Kalau Anda linearitas, uji linearitas nanti di tesis pun mungkin Anda lakukan uji linearitas. Ingat, minimal 5 konsentrasi. Minimal 5. Saran saya jangan melakukan persis 5. Misalnya konsentrasinya 2, 4, 6, 8, 10. Tapi lakukan tambahan 12, 14 mungkin. Atau di bawah 2 itu misalnya 0,1. Kalau 0 kan berarti tidak melakukan ya. 0,1 atau 0,5. Nah itu dilihat. Nanti intinya Anda mendapat 5 titik. Kalau mau 7 titik gimana? Nggak apa-apa. Asalkan linearnya bagus. Apa itu linearitas? Jadi kemampuan suatu metode, ya, suatu metode untuk menunjukkan hubungan secara langsung antara respon detektor dengan konsentrasi. Jadi kalau kita pakai spektro, berarti respon detektornya apa? Oh, absorban. Kalau pakai HPLC, respon detektornya area atau tinggi puncak. Ya. Nah, analit, ini konsentrasi analit berarti macam-macam, minimal 5 konsentrasi. Ya, ini yang diperoleh linearitas. Ya. Ini linearitas itu parameternya adalah koefisien korelasi. Di mana ketika kita bicara linearitas, kita tahu intercept dan slope-nya untuk mendapat suatu persamaan. Apa namanya, koefisien korelasi rumusnya seperti ini. Tapi tidak usah pusing-pusing, pakai kalkulator atau Excel aja bisa. Ya. Disarankan minimum 5 macam konsentrasi.
Nah, sarankan sampel yang independen, bukan dari sampel hasil pengenceran. Karena kalau hasil pengenceran itu apa ya? Namanya aja pengenceran. Ya berarti semakin diencerkan semakin kesalahannya besar. Ya, tak lupa besok pastinya, makanya saya sampaikan, kenapa ketika Anda replikasi jangan persis 5 data. Karena sekali lagi kita bicara outlier. Ya, karena apa? Outlier itu biasanya kesalahan itu ada pada diri kita. Selain kondisi lingkungan, tetapi dominannya diri kita. Ya, contoh kita mipetnya sudah capek gitu ya, sehingga cara memipetnya ya yang penting dimasukkan misalnya gitu. Itu akan berpengaruh ya hasilnya di ini. Kalau bicara kemometrik penyimpangannya kelihatan, misalnya tadi saya mipet 2 mili, misalnya diatkan berapa? Konsentrasinya harusnya katakanlah 2 ppm. Ya, kalau di kemometrik nanti kelihatan ini enggak 2 ppm, saya bisa menyimpang sekian gitu ya. Bisa penyimpangannya bisa sekian. Ya, itu pakai data PLS gitu ya. Ternyata yang saya pipet itu ketoknya benar 2 mili, contohnya gitu. Saya mipetnya 2 mili, sudah merasa mipet 2 mili, tapi ketika dimasukkan datanya belum tentu 2 mili yang saya ambil itu bermaksud untuk hasil 2 ppm ya contoh. Itu bisa 1,76 ppm. Jadi kesalahan itu ada diri kita sendiri bisa. Oleh karena itu di dalam tesis atau penelitian tak lepas kita bicara kesalahan acak dan kesalahan sistemik. Itu. Ya. Nah, evaluasi terhadap linearitas kita bisa melihat dari residual test ini yang sering digunakan, ini sering digunakan. XO ini VXO juga sering digunakan. Kalau ini saya tidak tahu. Ya, homogeneity juga digunakan yang digunakan. R value ini terutama ini dan ini yang sering saya sama ini. Ya. Ini dasar dari evaluasi. Jadi kalau tadi selektivitas, parameternya adalah nilai resolusi, tidak lebih dari, tidak kurang, maksudnya harus lebih dari sama dengan 1,5. Tapi kalau linearitas di sini, ya, nilainya harus 0,9-nya 3 kali. Ya. Artinya kalau kita linearitas bentuknya tadi seperti ini ya, gambarannya seperti ini. Aduh, gimana sih kok? Ini mendekati 1. 1 itu artinya tangan 1 itu 45 derajat. Jadi ketika membentuk sudut garis linearitasnya itu membentuk sudut 45, itu gambarannya itu hasil R-nya atau korelasinya bagus. Nah, ini R-nya 0,99. Ini kalau bicara menggunakan respon faktor XY, ini bisa kemudian rentang. Apa itu definisi rentang? Ya, jam berapa? Oh, jam 8:30. Interval antara konsentrasi terbesar dan terkecil dari analit dalam sampel memenuhi syarat dalam hal presisi, akurasi, dan linearitas. Nah, ini yang susah. Jadi di dalam kita merangskan, jadi seperti linearitas, tapi harus memenuhi syarat presisi, akurasi. Katakanlah linearitas Anda 2-12 gitu ya, ppm. Syaratnya ketika kita menguji 2 ppm itu harus presisi dan akurasi. Artinya 2 ppm itu Anda lakukan 3 kali, 4 kali, 5 kali, tembakannya itu seperti tadi yang di papan anak panah, presisi dan akurasinya tepat. Ya, itu gambarnya. Mungkin ada pertanyaan dulu. So, kita masuk akurasi.
Ada yang perlu didiskusikan, silakan. Mbak Mutia, paham? Ada yang perlu didiskusikan? Mbak Mutiara maksudnya. Iya, Bu, Mbak paham. Mutia. Mbak Mutia ada enggak? Enggak ada ya? Mbak Mutia enggak ada. Tadi ada cuma izin Ah, ini Bu, katanya perjalanan berangkat kerja sebentar. oh, lah jam Saya berapa? kurang tahu Ibu. Loh, seharusnya seperti itu sudah dipikirkan. Saya aja sampai sini tadi. Saya aja bilang sama Mbak Sabila toh. Iya Bu. Mbak Sabila, saya online di kampus jam 7. Saya usahakan, saya mohon maaf telat 10 menit atau 15 menit. Saya ngomong dulu masalah nanti telat apa enggak kan. Tapi saya usahakan tidak terlambat. Apa yang terjadi? Saya setengah 7 lebih 10 menit karena saya perjalanannya sebenarnya 10 menit cukup. Setengah 7 lebih 10 ya atau jam 7 kurang 20 menit saya sudah berangkat ya. Sudah berangkat artinya estimasi saya sudah cukup nih. Nah, ternyata masuk sini saya kurang 3 menit. Ya, karena di lampu merah harus sedikit macet. Nah, itu. Ya, next kan teman-teman, ini kan saya yakin semua bekerja ya, maksudnya entah itu sudah bekerja tetap atau belum ya, harusnya bisa memanage diri, kapan harus bagaimana. Saya mau mau punya anak, mau belum punya anak, atau sudah berumah tangga, atau belum berumah tangga, itu kondisinya ya sebagai mahasiswa harusnya bisa mengkondisikan diri. Ya, eh, seperti itu. Apapun besar kecilnya tanggung jawab kita harus bisa mengkondisikan diri. Kita nggak enak dikasih tugas ini, ya gimana caranya kita berusaha mengerjakan dan berusaha menikmati. Ya, ya, itu. Mungkin ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya dan juga izin memastikan kembali Ibu. Iya, Mbak Berhubungan Maria. sama perkuliahan hari ini ya terkait validasi metode ya Bu. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa untuk proses validasi metode itu kan tidak hanya dilakukan untuk obat ya, bisa juga untuk penelitian jenis lain Bu. Nah, saya ingin bertanya Bu, ini kan berhubungan sama tesis juga ya Bu. Jadi pertanyaan saya adalah apabila saya mengadopsi metode ya Bu dari jurnal karena memang tidak ada di Farmakope misalnya, saya adopsi dari jurnal, kemudian saya melakukan penyesuaian beberapa bagian, misalnya kan prosesnya dimulai dengan optimasi dulu. Selama proses optimasi ada beberapa penyesuaian dari segi karena metode yang akan saya gunakan itu metodenya itu spektro fotometri UV phase. Jadi ada penyesuaian dari segi mungkin ada pergeseran panjang gelombang ataupun nanti penyesuaian dari segi range konsentrasi yang nanti akan saya gunakan. Berarti untuk penelitian seperti itu apakah saya perlu melakukan validasi metode dengan parameter yang tadi sudah Ibu tentukan mulai dari linearitas, kemudian eh, apa spesifik spesifikasinya spesifik ya linearitas terus kemudian dengan LOD LOD-nya juga Ibu presisi akurasinya juga Bu, pertanyaan saya itu Bu, terima kasih. Ya, saya tanya dulu Mbak Maria, penelitiannya apa? Izin Ibu pengujiannya uji aktivitas antioksidan Ibu. Aktivitas antioksidan. Antioksidan Oke. menggunakan spektro nanti instrumen yang digunakan nanti spektrofotometri UV phase. Ya, oke. Berarti kalau antioksidan kan satu, memang ada linearitas di sana toh, membandingkan baku toh. Bakunya apa? Kita katakanlah vitamin C atau vitamin E atau apa. Itu kan ada linearitasnya. Tuh. Itu sudah melakukan linearitas. Kemudian akurasi presisinya berarti kan tadi apa ini sampelnya apa Mbak? Obat atau bahan alam? Bahan alam Bu. Hmm.
Kalau bahan alam, artinya gini, validasi nanti kalau mau validasi tujuannya apa sih? Gitu ya. Sebenarnya bisa arahnya ke sana, arahnya ke validasi. Cuman eh ketika kita bicara antioksidan ya, karena ini bukan metode baku ya. Nah, artinya Anda kan mengikuti beberapa penelitian ya. Ya, Anda nggak perlu melakukan validasi metode analisis yang saya sampaikan tadi. Tapi ingat bahwa ketika melakukan pengujian akurasi presisi itu kan Anda sudah termasuk melakukan yang tadi ya saya sampaikan, jangan 5 data, idealnya berapa data lah, lebih lah. Nanti ada outlier dan sebagainya. Nanti linearitas kalau tidak salah kan akurat apa antioksidan kan ada konsentrasi beberapa kalau ya beberapa konsentrasi toh ya enggak 5 konsentrasi juga Iya, toh. Bu. Iya, Nah 5 itu kan konsen. berarti kan Anda ambil jangan 5 konsentrasi. Pengujiannya berapa? Mau 6 apa 7? Itu contohnya. Terus masing-masing konsentrasi kan nanti diuji kan, misalnya gitu. Jadi tidak secara langsung ini bicara validasi metode analisis, tapi Anda melakukan gitu loh. Tetapi ini tidak bisa disebut, katakanlah nanti bisa digunakan, maksudnya nanti aplikasinya ini hanya untuk digunakan analisis rutin di laboratorium, tidak konteksnya pengembangan yang untuk tahapan dalam arti yang tadi sampaikan untuk dijadikan metode baku ya. Metode baku itu metode yang dimasukkan di dalam kompendia gitu ya. Itu, tapi ini dari tahapannya Anda sudah melewati tahap itu juga gitu. Ya. Karena setiap sampel itu kan akan beberapa pengujian, ya enggak Iya, Mbak, Bu. ya toh, ya. Terus linearitas, Anda lakukan eh, sampelnya beberapa konsentrasi minimal misalnya 5, tapi sebisa mungkin jangan 5. Nah itu makanya untuk bisa Anda katakan akurasinya bagus apa enggak, linearitasnya bagus apa enggak gitu ya. Itu Anda ketika nanti di laboratorium jangan cepat-cepat untuk apa ya? Untuk selesai lah katakanlah gitu. Anda langsung dilakukan pengolahan data di situ. Sembari dapat hasil langsung olahkan data. Maksudnya Anda olah data sendiri, hasil akurasi presisinya gimana, linearitasnya gimana. Gitu Mbak. Intinya Anda bekerja dengan jalur seperti yang kita pelajari hari ini. Itu ya. Iya, baik Ibu. Berarti Bu, izin memastikan kembali. Jadi secara tidak langsung proses pengujian yang saya lakukan ya itu termasuk juga dengan proses validasi ya Bu ya. Validasi iya, tapi bukan ke arah untuk nanti dibakukan di metode bakunya ya, tapi hanya untuk analisis rutin. Artinya nanti juga next diadopt orang, harusnya hasilnya kan ya mirip kan, apalagi kalau ada pakai sederhana spektro saja ya. Paham ya Mbak? Nanti misalnya Mbak Maria kan sudah kerja selesai. Kalau saya melakukan hal yang sama dengan Mbak Maria, ya, berarti saya acu dengan Mbak Maria dengan metode yang sama, ngerjakannya di Stivar. Ya intinya hasilnya juga hampir sama toh Mbak. Tapi sekali lagi hampir sama itu belum tentu sama ya, karena pengaruh di lingkungan itu juga berbeda. Pengaruh diri sendiri, pengaruh lingkungan beda. Ya, gambarannya Anda melakukan dengan cara parameter-parameter yang tadi, Mbak. Oke? Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Jadi semua rangkaian tesis itu ya, tapi ini kan sains semua ya.
Artinya kan berarti melakukan pengujian ya linearitas, ya akurasi, ya presisi, itu kan pasti dilakukan. Cuma kalau validasi tadi Mbak Maria, LOD, LOG-nya kan tidak dilakukan ya. Ya, seperti itu kan antioksidan ya Mbak ya. Jadi coba kita lihat kategori yang tadi Mbak. Kok kayaknya nggak masuk ya? Coba saya lihat ya. Tapi yang jelas Anda melakukan pengujian tetap melakukan proporsi dengan kondisi parameter yang sesuai dengan ini. Ya kan kalau namanya pengujian, ya kita lihat di sini ya. Kalau kita bicara antioksidan, kita mau tahu konsentrasinya berapa? Besar apa kecil? Besar apa kecil, Mbak? Konsentrasinya berapa, Mbak? Ibu, untuk konsentrasinya berarti belum bisa ditentukan kan karena tergantung dari Nah, sampel. iya kan karena masih modifikasi ya. Itu masih modifikasi, masih bisa dikembangkan lagi sama orang lain. Jadi belum fix yang namanya ini validasi metode. Tapi paling tidak Anda kategorinya mengembangkan metode. Ya, Anda melakukan pengembangan metode. Dari yang orang siapa itu beberapa paper. Karena kan di kompendia kalau antioksidan kan tidak ada ya. Ya berarti kan Anda paper A, paper B, paper C, itu Anda combine. Atau Anda adopt yang mana atau perlu di adjustment apa gitu ya. Nah itu lebih ke prinsip pengembangan metode. Gitu Mbak. Paham? Ya. Paham Ibu, terima Oke. kasih. Ya. Jadi pada intinya namanya kita melakukan penelitian, ya kita harus berusaha data yang kita gunakan itu presisi, akurasinya baik maupun linearitasnya ya. Itu spesifisitas. Kalau spesifisitas kan sudah terwakili di akurasi presisi. Tapi akurasi presisi. Jadi keterkulangan presisi kan ketelitian. Di dalam mengerjakan presisi nanti kan diulang. Ya, presisi ini belum sampai presisi ya. Next kita melakukan akurasi. Presisi itu ada 3. Repeatability, intermediate presisi, dan reproducibility. Ada bedanya itu. Kalau keterulangan atau repeatability, orangnya yang melakukan Mbak Maria. Mbak Maria berarti melakukan apa ya? Sampel antioksidan dengan konsentrasi tertentu dengan DPPH-nya misalnya berapa ya? 2 mili misalnya aja. Sampelnya 1 mili berarti 1:3 misalnya. Harusnya nanti diuji lagi sampai 7 kali, tapi dengan posisi replikasi, bukan repetisi ya. Itu hasilnya harusnya bagus lah akurasinya, ya, atau presisinya juga bagus. Gitu gambarannya. Jadi Mbak Maria melakukan pengembangan metode analisis karena Mbak Maria melakukan optimasi, hasil optimasinya nanti dilanjutkan ke pengembangan. Hasilnya kadarnya berapa nilai IC50-nya. Oke, itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Tidak ada? Tidak ada? Sudah, kita akhiri. Oke. Mbak Sabila, kalau Mbak Sabila mau ujian besok ya. Diupayakan misalnya hari Sabtu boleh saya masuk, nggak apa-apa. Kalau Sabtu saya jam berapa sih? Sabtu atau Jumat ya? Sabtu jam 9 sampai jam 10.40, Ibu. Soalnya kemarin saya sudah dapat jadwal UTS, kita pertemuannya belum presentasi. Sabtu jam
Jam 9 sampai jam 10.40, Bu. Sabtu jam 9 ya. Oke, boleh deh Sabtu jam 9 ya. Teman-teman yang lain bisa? Atau nanti saya diinfo ya Mbak Sabila? Baik, Ibu. Nanti saya konfirmasi ulang. Ya, biar agak cepat perkuliahannya karena saya lupa hari ini ngasih tugas. Ya, belum saya ini kan tuliskan. Ya, gitu. Oh, Mbak Mutia udah datang. Ya udah, saya akhiri. Terima kasih untuk waktunya dan selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu wabarakatuh. Bekti. Makasih, Bu Bekti. Terima kasih, Bu.